Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah metode perancangan program. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4 membahas tentang selection control structure. Nah, dari kata-katanya aja selection itu berarti pemilihan. Jadi ketika kita dihadapkan pada kondisi di mana harus memilih untuk menampilkan sebuah pernyataan, itu kita menggunakan selection control structure. Kemudian di dalam selection control structure ini yang akan dibahas yang pertama to elaborate on the use. Jadi bagaimana cara kita menggunakan simple selection. Jadi ada yang namanya simple selection, multiple selection, dan nested selection in algorithm. Kemudian untuk memperkenalkan perintah case dalam construct in pseudocode. Jadi ketika kita menggunakan case di construct atau struktur pseudocode. Yang ketiga itu untuk mendevelop algorithm using variation. Jadi untuk membangun algoritma dengan menggunakan variasi dalam selection control structure. Kemudian outline-nya sendiri yang pertama the selection control structure. Jadi penggunaan selection atau pemilihan dalam struktur kontrol. Algorithm using selection membuat sebuah algoritma yang ada seleksinya. Kemudian the case structure, struktur penggunaan perintah case. Nah, di sini dalam the selection control structure itu biasanya menggunakan sebuah operator relasional. Jadi ada statement yang harus digunakan menggunakan operator relasional, kemudian setelah itu akan menampilkan sebuah statement jika si kondisinya terpenuhi. Seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk operator relasionalnya ada kurang dari, ada lebih dari, kemudian ada sama dengan dan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Jadi tidak lebih dari, tidak kurang dari, atau tidak sama dengan. Do not equal to. Jadi tidak sama dengan. Yang pertama di sini ada simple selection. Jadi kalau simple selection itu di mana kondisi pilihannya itu sangat sederhana dan tidak perlu menampilkan pilihan yang lain. Contohnya if then else kemudian selesai di end if. Jika account balance atau saldonya itu adalah $300, maka dia akan terkena charge sebanyak $5. Tapi kalau misalnya lebih dari itu maka charge-nya hanya $2 misalnya seperti itu. Jadi untuk menampilkan service charge ini 5 atau $2 kita harus memenuhi kondisi dari si perintah if-nya. Nah, di mana di sini kondisinya adalah account balance-nya itu harus kurang dari $300. Jadi nggak pakai sama tapi kurang dari $300. Oke, kemudian selanjutnya ada simple selection with null false. Dalam artian pernyataan yang kedua itu bisa diabaikan. Jadi nggak ditampilkan pun nggak masalah. Contohnya di sini if student attends-nya itu adalah part-time, di mana status si siswanya ini adalah part-time, maka dia akan menambahkan satu student ini sebagai part-time count, dihitung dalam siswa yang part-time. Seperti itu. Nah, yang kemudian yang nomor tiga itu combine selection. Jadi kalau combine selection ini adalah if gabungan di mana pernyataan yang berisi beberapa kondisi masing-masing terhubung dengan operator logika. Jadi kalau tadi operator operasional itu jadi di mana di situ ada kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Kalau di operator logika itu ada perintah and or. Gitu. Jadi di mana di sini dia harus memilih. Statementnya adalah ketika student itu adalah part-time dan gendernya itu adalah perempuan, maka dia akan menambahkan satu data ke dalam perhitungan si perempuan yang bekerja part-time misalnya, atau siswa perempuan yang part-time. Nah, dalam hal ini setiap catatan siswa akan menjalani dua tes. Hanya siswa perempuan dan yang kehadirannya terdaftar sebagai paruh waktu yang bisa dipilih untuk menampilkan statementnya ini atau menambahkan satu data di dalam si female part-time count. Kemudian selanjutnya kalau misalnya konektornya adalah OR. Jadi kalau tadi N, kalau konektornya adalah N, maka nilainya itu harus benar dua-duanya. Jadi dia harus part-time dan dia harus perempuan.
Kalau dia part-time tapi dia laki-laki, maka datanya tidak akan ditambahkan. Atau misalnya dia female tapi bukan part-time, sama datanya juga tidak akan ditambahkan. Jadi datanya akan ditambahkan jika dia adalah siswa part-time dan gendernya itu adalah perempuan. Seperti itu. Kemudian kalau di sini or. Kalau or berarti cukup salah satu saja. Jadi apakah dia adalah part-time atau statusnya perempuan? Kalau dia part-time tapi statusnya laki-laki, maka datanya akan tetap ditambahkan. Atau kalau misalnya dia bukan part-time tapi gendernya adalah perempuan, maka datanya pun akan tetap ditambahkan. Tapi kalau misalnya dia bukan perempuan, kemudian dia juga bukan part-time, maka datanya tidak akan bertambah. Jadi nggak add one, jadi tidak menambahkan data. Kemudian di sini jika sisa paruh waktu, jika siswa yang paruh waktu tadi atau part-time tanpa memandang jenis kelamin atau siswa yang perempuan terlepas dari pola kehadirannya. Jadi kalau misalnya dia paruh waktu, kemudian dia adalah perempuan, maka dia akan mencetak statementnya atau menambahkan satu data. Menambahkan satu data bahwa dia adalah perempuan dan paruh waktu. Kalau menggunakan perintah N. Kalau menggunakan perintah OR, cukup salah satunya aja. Kemudian selanjutnya di sini lebih dari dua kondisi dapat dihubungkan secara bersamaan menggunakan and atau or. Tetapi dalam penulisannya itu sebaiknya menggunakan simbol kurung buka dan kurung tutup supaya tidak ambigu maknanya. Jadi komputernya nggak bingung mana dulu yang harus didahulukan. Kalau misalnya kodenya 23, maka kode update-nya adalah hapus. Dan account balance-nya itu sama dengan 0, maka data si customer-nya itu akan dihapus. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kodenya 23, kemudian update code-nya adalah delete, dan si saldonya itu adalah kosong, maka dia akan dihapus sebagai customer. Seperti itu. Kemudian nested selection, di mana pemilihan bersarang terjadi ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if-nya. Jadi kalau nested selection itu contoh sederhananya adalah ketika kalian diminta untuk memilih pada saat masuk kuliah itu jurusannya apa. Misalnya jurusannya adalah sistem informasi dan akuntansi misalnya. Kalian pilih salah satu dari itu. Kemudian setelah itu nanti kalian akan diminta untuk memilih lagi apakah waktu kuliahnya pagi atau waktu kuliahnya sore. Kalau misalnya sudah memilih dua hal tersebut, maka akan dimunculkan biaya yang harus kalian bayar. Nah, itu adalah nested selection. Jadi ada pilihan di dalam pilihannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan linear. Kalau yang linear itu di mana if bersarang linear digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagai nilai dan tindakan yang berbeda akan diambil untuk setiap nilainya. Disebut linear karena setiap else segala mengikuti kondisi if. Jadi akan ada else if yang mengikuti ketika kita membuat sebuah selection atau pemilihan dalam bentuk linear nested if. Nih, di sini contohnya jika record code-nya adalah A, maka increment counter-nya A dan seterusnya. Ada jumlah pernyataan if, else, dan if yang sama, bahwa setiap pernyataan else dan and if diposisikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pernyataan if. Tuh. Oke, kemudian non-linear, di mana pernyataan if bersarang non-linear terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi. Nah, disebut non-linear ini karena pernyataan else dapat dipisah dari pernyataan if yang dipasangkan. Jadi kalau sudah terlepas, maka dia bisa mengidentifikasi sekali lagi. Jadi kita harus mengekspresikan bentuk seleksi ini dalam pseudocode-nya. Oke, di sini contohnya jika si student tersebut adalah part-time atau pekerja paruh waktu, kemudian statusnya adalah female, maka dia akan ngecek lagi umurnya lebih dari 21 enggak? Kalau umurnya lebih dari 21, maka dia akan memasukkan ke dalam mater female atau usia produktif gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 21 maka young female, jadi wanita muda gitu. Seperti itu. Kemudian selain itu maka berarti data yang diinput adalah laki-laki student. Jadi student laki-laki.
atau data yang diinput adalah full time, bukan part time. Kemudian selanjutnya, jika memungkinkan, ganti serangkaian pernyataan if bersarang nonlinear dengan pernyataan if gabungan. Jadi kita bisa rubah nih, yang tadinya dia adalah serangkaian bersarang nonlinear menjadi if gabungan. Contohnya di sini, jika student attendance-nya itu adalah part-time, kalau dia pekerja part-time, maka studentnya itu harus lebih dari, kalau studentnya itu lebih dari 21, maka di sini mendapatkan increment. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 21, maka dia jatuhnya ke yang student. Jadi siswa usia yang muda gitu, seperti itu. Oke, di sini algoritma dengan menggunakan selection contohnya. Yang pertama sudah pasti setiap kali kita menggunakan sistem komputer itu kita harus melakukan penginputan terlebih dahulu. Inputnya apa? Setelah itu baru prompt for karakter, menerima 3 karakter, sort 3 karakter. Ini tergantung berapa jumlahnya ya. Karena dia menginputnya 3 data, maka di sini accept 3 karakter. Kemudian sort. Setelah itu output dan menampilkan lantai berapa aja yang harus didatangi. Kemudian selanjutnya, nah ini solusi sebagian besar logika algoritma berkaitan dengan penganutan 3 karakter ke dalam urutan menarik. Contohnya adalah, yang pertama kita harus membaca dulu ketiga karakter tersebut. Setelah itu, prompt to the operator itu biasanya dari karakter 1, karakter 2, dan karakter 3. Itu dia harus menginput datanya. Kemudian get char. Get char itu berarti kita akan mendapatkan karakter 1, kedua, sama ketiga berdasarkan inputan yang sudah kita input. Jika karakter satunya itu lebih dari karakter 2, maka uang besar, maka si temperaturnya itu sama dengan char 1 gitu. Kemudian and if. Nah, di sini adalah if campuran atau penggabungan biasanya. Selanjutnya, penyortiran ini dilakukan tetapi dengan menggunakan sedekot yang menukar 2 item. Contohnya adalah temp sama dengan char 1, char 1 sama dengan char 2, maka nilai char 2 yang tadinya tidak ada itu berubah menjadi temporary. Seperti itu. Kemudian ada dua set karakter yang valid digunakan untuk memeriksa algoritma karakter K, B, dan G sebagai kemampuan pertama. Oke, contohnya di sini adalah kita punya data 1, 2, dan 3. Di data yang pertama, first data setnya itu adalah K. Kemudian setelah itu, di second data setnya itu kosong. Kemudian selanjutnya, yang kedua juga sama ya, di mana kita akan menginput data karakter yang pertamanya nilainya B, kemudian second datanya itu A. Ini adalah data yang diinput di data pertama dan data yang kedua. Ada B, G, K, dan A, S, Z. Kemudian selanjutnya nomor baris yang dash check table, di mana nomor baris yang telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan dalam program. Jadi di sini memperhatikan bahwa saat dash memeriksa logika, setiap pernyataan if diperlukan sebagai satu pernyataan. Statement yang pertama, misalnya first pass. 1,2 karakternya itu K, B, dan G. Nah, maka kemudian nilai yang selanjutnya itu akan mengikuti dari nilai yang sudah diinput tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini struktur penggunaan case. Cara untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang. Jadi if-nya, si pengguna if-nya bisa menyelesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang ini dirubah menjadi bahasa tingkat tinggi untuk si case structure-nya. Jika kodenya itu adalah A, maka dia akan increment counter A. Dan seterusnya sampai kalau kita menginput selain A, B, dan C akan muncul increment error counter. Seperti itu. Kemudian di sini ada struktur if linear yang bersarang. Ini dapat diganti dengan struktur case control. Jadi case of ini itu adalah sebagai pengganti jika kalian tidak menggunakan if. Case of single variable
double satu memiliki jadi misalnya kalau kalian menyederhanakan struktur kontrol pemilihan dasar dan memperluasnya dari pilihan antara dua nilai ke pilihan dari beberapa nilai, di mana kata kuncinya adalah case of dan end case. Case of single variable, jadi dia akan memeriksa kondisinya terlebih dahulu, maka nilai pertama yang harus ditampilkan itu apa, maka memunculkan statement yang berbeda. Sama nilai yang kedua juga sama, kemudian dan seterusnya sampai dengan nilai ke n. Nah, ini penggunaan case of. Jadi agak berbeda dengan if, di mana if ada if, then, else, kemudian ada and if, sedangkan kalau case of itu tidak ada, hanya ada case of dan and case aja. Sedangkan untuk kondisi dan statementnya itu sama. Kemudian kita juga dapat menulis ulang pernyataan if bersarang di atas dengan pernyataan kasus sebagai berikut. Case of, di mana record-nya itu adalah kalau nilainya A, maka dia akan increment counter A. Kalau misalnya B, counter B, dan seterusnya. Sampai dengan order itu yang lain, selain kita input ABC, maka akan muncul increment error counter. Nah, ini adalah pembahasan tentang selection, di mana penggunaan selection ini sangat dibutuhkan pada saat kita membangun algoritma. Bisa menggunakan if atau bisa juga menggunakan perintah case. Sampai di sini pembahasan tentang pertemuan 4. Jika memang ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WA group atau bisa juga ditanyakan melalui laman diskusi e-learning.bsi.ac.id. Sekian penjelasan materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.